Ketika terjadi banyak krisis di masyarakat modern dalam bentuk krisis lingkungan, kemudian ada krisis finansial global, dan juga terjadinya konflik di berbagai negara, para sosiolog banyak yang menyebut bahwa ini adalah akhir dari modernitas. Maksudnya bahwa janji-janji modernitas yang awalnya akan memberikan kesejahteraan dan perbaikan pada kehidupan masyarakat, pada akhirnya kemudian melahirkan konsekuensi atau akibat-akibat yang tidak diprediksi dalam bentuk kerusakan lingkungan, kemudian krisis global, dan juga konflik di berbagai negara. Tidak seperti sosiolog yang lain, Ulrich Beck kemudian mengemukakan bahwa sebenarnya modernitas belum berakhir, tetapi kita memasuki modernitas yang kedua, yang disebut sebagai lahirnya masyarakat berisiko. Nah, tayangan kali ini akan menjelaskan konsep atau teori masyarakat berisiko. Apa itu masyarakat berisiko? Teori ini dikemukakan oleh Ulrich Beck, seorang sosiolog dari Jerman, yang dipublikasikan dalam sebuah buku berjudul Rich Society, terbit pada tahun 1986. Teori ini ingin mengkritisi kemunculan berbagai konsekuensi atau akibat yang dilahirkan dari adanya teknologi tersebut adalah merupakan temuan-temuan pada masyarakat modern. Nah, Ulrich Beck ingin menyatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan dari modernitas itu sebenarnya adalah merupakan satu penanda munculnya satu masyarakat yang baru yang disebut sebagai masyarakat berisiko. Ulrich Beck menyatakan bahwa sebenarnya modernitas itu ada dua. Yang pertama ada modernitas klasik, yang itu adalah terjadi pada abad ke-18 ketika masyarakat feodal dilebur kemudian melahirkan masyarakat industrialisasi. Nah, proses tersebut, industrialisasi tadi adalah penemuan-penemuan teknologi, kemudian penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah memproduksi barang semakin banyak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kemudian bagaimana mendistribusikan produk-produk tersebut kepada masyarakat secara merata. Ini adalah kenyataan atau ciri-ciri dari modernitas yang pertama. Satu hal yang kemudian tidak diprediksi atau tidak dilihat dari inovasi-inovasi teknologi adalah munculnya berbagai akibat atau konsekuensi dari penggunaan teknologi yang sangat masif di masyarakat modern tadi. Nah, teknologi tersebut itu memunculkan akibat atau konsekuensi dalam berbagai krisis yang terjadi pada masyarakat modern. Di antaranya misalnya ada krisis lingkungan, kemudian ada krisis finansial global, dan juga terjadinya konflik di beberapa negara. Nah, menurut Ulrich Beck, kemunculan berbagai krisis tersebut itu menandai lahirnya modernitas yang kedua, yaitu adalah yang menjadi awal munculnya sebuah konsep yang disebut sebagai masyarakat berisiko. Jadi, teori masyarakat berisiko ingin menjelaskan bahwa kemajuan modernitas klasik itu sekarang sudah memberikan konsekuensi, yaitu dengan lahirnya masyarakat berisiko tadi. Nah, Ulrich Beck ingin menjelaskan bahwa kemunculan risiko tersebut itu adalah sebuah konsekuensi dari upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk memperbaiki atau mengejar kesejahteraan yang ada pada periode yang pertama. Ada beberapa ciri yang disebutkan Ulrich Beck sebagai penanda bedanya antara modernitas pertama dengan modernitas yang kedua. Nah, di modernitas pertama itu tandanya adalah lebih fokus pada produksi barang, sehingga untuk produksi tersebut maka manusia harus mengeksploitasi alam. Kemudian eksploitasi alam itu diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, isu sentral dalam masyarakat modernitas yang pertama itu adalah pada peningkatan kekayaan dan bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Jadi isu utama dalam modernitas pertama itu adalah kesejahteraan, nanti akan memunculkan sebuah kelompok yang namanya kelas sosial.
Nah, eh, kemunculan teknologi dan penerapan teknologi dalam kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tersebut itu nanti melahirkan berbagai risiko, dan inilah yang disebut sebagai masyarakat berisiko atau risk society. Nah, kemunculan kendala-kendala tadi itulah yang kemudian menjadi awal munculnya modernitas yang kedua. Nah, modernitas kedua ini memiliki ciri-ciri diantaranya adalah bahwa isu yang terpenting dalam modernitas yang kedua itu adalah dengan resiko. Jadi ada beberapa konsekuensi yang dilahirkan dari teknologi. Kemudian pada masyarakat risiko yang menjadi concern dari pemikiran masyarakat adalah bagaimana mengendalikan atau bahkan meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh teknologi yang diterapkan pada modernitas yang pertama tadi atau modernitas klasik. Kemudian peningkatan risiko pada modernitas kedua itu bukan hanya terjadi pada yang diakibatkan oleh lingkungan, misalnya ada banjir, ada kekeringan, ada gempa bumi dan lain-lain, tetapi yang ditimbulkan juga risikonya adalah dari penerapan teknologi yang digunakan oleh masyarakat pada modernitas yang pertama tadi. Jadi sebagai ilustrasi bisa disebutkan misalnya salah satu latar belakang kemunculan teori risk society adalah ketika Ulrich Behe melihat terjadinya kerusakan pada reaktor nuklir di Chernobyl, yang itu adalah awalnya reaktor tersebut dibuat sebagai upaya untuk peningkatan energi. Jadi energi nuklir, tapi kemudian mengakibatkan sebuah kerusakan, dan konsekuensinya ada kerusakan lingkungan, kemudian ada radiasi nuklir yang bisa menjangkiti semua orang. Itulah yang disebut dengan masyarakat berisiko. Nah, pada masyarakat berisiko ini ada satu konsekuensi bahwa akibat atau risiko yang ditimbulkan dari penerapan teknologi itu tidak hanya berlaku atau tidak hanya mengenai mereka yang memproduksinya, tetapi juga bisa mengenai kepada siapa saja. Jadi dalam hal ini, negara-negara maju yang memproduksi teknologi, mereka tidak hanya memproduksi teknologi tadi, tapi juga mereka akan mendapatkan resiko dari penggunaan teknologi tadi. Inilah yang dalam konsep Ulrich Behe disebut sebagai efek bumerang, yaitu bagaimana teknologi yang diproduksi kemudian kembali risikonya pada mereka sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai masyarakat berisiko, dan itu bisa mengenai kepada siapa saja. Sebagai ilustrasi, kita sekarang menggunakan berbagai teknologi seperti misalnya seperti mobil listrik, itu adalah teknologi yang digunakan sebagai alat transportasi yang bisa menunjang pada pada mobilitas orang, tapi pada sisi yang lain itu nanti akan melahirkan konsekuensi atau polusi-polusi yang juga merugikan manusia. Inilah yang dimaksud dengan risk society sebagaimana dikemukakan oleh Ulrich Behe.